Pasti video ini udah berseliweran di FYP kalian. Kita minta bahwa sudah agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Itu dilakukan di banyak negara. Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan macet jalan kalau murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya. Memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Nah, kalau utang semua kita kena. Nah, itu masalah utang. Masalah Gue nggak mau kasih statement setuju atau enggak cuy. Gue memberi kewenangan kalian sendiri untuk berpendapat mana yang lebih baik yang harus diambil sama pemerintah gitu kan. Gue akan kasih baik dan buruknya gimana kalau BBM dinaikin. Gue akan kasih lebih dulu sisi negatifnya kalau BBM naik. Jadi gini, kalau harga BBM naik cuy, efeknya itu bukan cuma ke bensin doang. Ini tuh kayak efek domino, kena kemana-mana. Pertama yang paling kerasa ya harga-harga langsung ikut naik. Kenapa? Karena hampir semua barang diangkut pakai kendaraan atau truk, kapal, motor, semuanya minum bensin atau solar. Begitu BBM naik, ongkos kirim ikut naik. Ujung-ujungnya pedagang juga nggak mau rugi. Ya harga dinaikin. Beras, sayur, daging, minyak goreng itu biasanya langsung ikutan naik. Transportasi juga sama. Ojek, angkot, bus pasti mengalami kenaikan yang spesifik. Jadi bukan karena barangnya itu mahal cuy, tapi biaya di belakangnya yang naik. Ini yang bikin daya beli masyarakat langsung kerasa turun. Apalagi yang penghasilannya itu pas-pasan. Lalu dari sisi masyarakat sehari-hari juga akan terkena dampaknya cuy. Lu yang biasa naik motor santai kemana-mana jadi mikir 2 kali untuk melakukan hal yang sama. Yang naik angkutan umum juga makin berat karena tarif pun ikut naik. Ya emang dalam jangka panjang itu bikin orang jadi makin lebih hemat gitu loh. Dan mungkin macet akan lebih berkurang. Tapi di awal biasanya akan mengalami chaos dulu cuy. Orang kemudian antri di SPBU, panic buying, takut harga makin naik dan lain-lain. Nah masuk ke bisnis, ini yang agak serem cuy. Biaya produksi akan naik semua. Pabrik, usaha makanan, apapun itu pasti butuh distribusi dan energi. Yang paling kecekik itu biasanya UMKM. Mereka nggak punya bantalan yang kuat. Ongkos naik, bahan baku naik. Tapi kalau harga dinaikin terlalu tinggi, pembeli akan kabur. Jadi mereka kejebak dalam satu situasi dan kondisi yang memaksa mereka untuk berpikir keras. Mau naikin harga juga takut sepi, nggak ada yang beli gitu kan. Nggak naikin harga juga makin tekor gitu kan. Ujungnya bisa mengurangi produksi, bahkan tutup massal para UMKM ini. Sektor seperti pertanian dan nelayan juga akan terkena dampaknya cuy. Pupuk, alat, distribusi hasil panen, semua pakai BBM. Jadi jangan heran kalau nanti harga pangan juga ikut goyang gitu loh. Yang paling dalam itu dampak sosialnya cuy. Karena harga naik, orang jadi ngurangin belanja. Padahal ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi masyarakat. Kalau orang mengerem untuk belanja, ekonomi juga ikut melambat. Risiko kemiskinan bisa naik, pengangguran juga bisa nambah kalau usaha-usaha mulai tumbang. Dan ya realitanya di Indonesia tiap BBM naik itu hampir pasti ada gejolak gitu loh. Demo, protes itu udah merupakan pola lama yang akan terjadi kalau misalnya BBM dinaikin oleh pemerintah. Soalnya yang dirasakan rakyat itu simple, hidup gua makin mahal dan hidup makin sulit gitu loh. Jadi intinya ini bukan kebijakan kecil cuy, ini perlu dipikirkan secara matang-matang oleh pemerintah gitu kan. Ini keputusan yang efeknya luas banget. Secara teori mungkin masuk akal, tapi di lapangan yang kena duluan itu rakyat paling bawah di negeri kita. Makanya kalau mau dinaikin, biasanya pemerintah harus pinter-pinter untuk mengimbangi, entah lewat bantuan atau cara lain. Kalau enggak ya siap-siap aja reaksi keras akan terjadi. Sekarang apa dampak positif dari naiknya harga BBM? Sebenarnya poin utama dari naikin harga BBM adalah supaya orang secara alami itu lebih hemat secara pemakaian cuy. Contohnya kayak tahun 2005 dan 2006 pas krisis BBM dulu. Kalau BBM mahal, orang kemudian mikir 2 kali untuk bepergian seenaknya. Macet berkurang dan konsumsi turun drastis. Subsidi yang terlalu besar juga bikin APBN itu jebol cuy, dan utang negara itu bertambah gitu loh. Kalau mau dipreteli lagi, ya ini punya dampak ke APBN dan fiskal negara. Tentu ini positif bagi negara, dimana ketika subsidi BBM berkurang, beban APBN jadi ringan, defisit negara terkendali dan utang negara nggak membengkak. Dana yang tadinya buat subsidi bisa dialihkan ke pos-pos lain yang lebih bermanfaat. Kalau subsidi itu dipertahankan saat harga minyak dunia sedang tinggi-tingginya seperti sekarang cuy, APBN itu bisa jebol cuy, dan memaksa pemerintah ambil hutang luar negeri yang lebih banyak karena untuk menutup cost
defisit dari subsidi. Jadi gue cuma mau bilang bahwa menaikkan harga BBM yang secara teori ekonomi itu masuk akal, tapi secara politik dan timing bisa jadi bumerang untuk pemerintah. Karena apa? Karena daya beli sedang sensitif hari ini. Dan kenaikan BBM itu akan berefek domino ke masyarakat. Karena pada dasarnya rakyat itu nggak peduli teori cuy. Yang mereka peduliin, yang mereka rasain adalah hidup makin susah dan makin mahal. Jadi kalau dinaikin tanpa strategi komunikasi dan kompensasi yang baik dari pemerintah, ya siap-siap aja trust publik akan turun, dan mungkin yang diharapkan Saiful Mujani dan Ferry Amsari di video-video yang sudah beredar yang mengajak rakyat turun ke jalan untuk menuntut Prabowo turun, itu akan terjadi. Atau mungkinkah ya semua ini adalah sebuah skenario untuk menjatuhkan Prabowo? Gue juga nggak tahu cuy, karena gue belum menemukan korelasi yang nyata dari ini semua. Secara logika nggak ketemu di gua cuy, tapi katakanlah kita bicara goblok-goblokan aja cuy sekarang. Kita bicara cocok logi sekarang ya. Ada sebuah hipotesa dari temen gua gitu kan, yang tadi malam main ke rumah gua dan kita ngobrol-ngobrol soal keadaan negara akhir-akhir ini. Temen gua bilang bahwa ada kemungkinan ini adalah sebuah pancingan jebakan untuk Prabowo Subianto untuk menaikkan harga BBM dari mereka yang bisnisnya terganggu di masa Prabowo menjabat. Karena apa? Karena jatah kue mereka hilang. Prabowo didesak untuk menaikkan harga BBM dengan alasan fiskal dan lain-lain gitu kan. Ketika harga BBM nanti dinaikkan, akan ada gelombang protes dari rakyat yang terkena imbas dari kebijakan tersebut. Lalu mereka, kaum culas ini tentu saja menunggangi aksi protes ini untuk menurunkan Prabowo dari kursi presiden dengan terus mengompori dan ngipas-ngipasin rakyat. Kalau orang Jawa bilang biasanya nabok nyilih tangan ya kan, memukul tapi meminjam tangan orang lain. Karena apa? Mereka nggak punya power yang cukup dan sebesar itu untuk menurunkan Prabowo. So mereka membutuhkan pemantik kemarahan rakyat untuk merealisasikan cita-cita bangsat mereka. Tentu saja hipotesis ini harus diuji cuy. Siapa yang bisa menguji? Ya waktu yang akan bisa menjawab kalaupun emang pemerintah menaikkan harga BBM dan skenario mereka akan dijalankan. Dan ketika itu terjadi, semua akan terlambat bagi Prabowo. Sekarang tinggal pemerintah mau makan pancingan tersebut atau jebakan tersebut atau cuekin aja, terserah Prabowo.